Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awan Darmawan dari Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan membahas hasil dari review paper saya, yaitu yang berjudul Kompresi Citra Batik Buiserat menggunakan Discrete Wavelet Transform. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada 8 topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan dan manfaat, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada hasil, yang kelima ada pembahasan, yang keenam ada kesimpulan, yang ketujuh ada kekurangan, dan yang kedelapan adalah mekanisme. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangannya teknologi, digunakanlah teknologi untuk mendapatkan informasi batik. Namun, pada umumnya, citra batik Buserak memiliki ukuran yang besar dan detail lekuk motif yang banyak. Citra batik yang berukuran besar menimbulkan masalah pada pengiriman data atau data transmission dan penyimpanan data atau data storage, yaitu kebutuhan media, penyimpanan data yang besar, serta waktu pengiriman data yang lama, sehingga dibutuhkannya kompresi citra batik. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis merancang sedemikian rupa program untuk melakukan kompresi citra batik dengan menggunakan metode Discrete Wavelet Transform. Tujuan dan manfaat. Yang pertama itu mengurangi ukuran file, di mana kompresi citra bertujuan untuk mengecilkan ukuran file citra sehingga storage yang dibutuhkan sedikit. Yang kedua, mempercepat pengiriman data. Dengan melakukan kompresi, pengiriman data akan semakin cepat dan efisien dikarenakan ukuran file yang berbeda dari sebelumnya, yaitu lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah mengubah tanpa merusak kualitas citra. Dengan melakukan kompresi menggunakan DWT atau Discrete Wavelet Transform, kualitas citra yang dihasilkan hampir tidak ada perubahan dari sebelumnya, yaitu dia memiliki tampilan citra yang sama. Selanjutnya adalah metodologi. Pada metodologi ini menjelaskan tentang alur, cara atau langkah-langkah dari proses program yang akan dirancang beserta metode apa yang digunakan pada program tersebut. Yang pertama adalah input citra batik Buserak. Dengan melakukan input beberapa citra pada batik Buserak yang berbeda-beda, yaitu berbeda corak dengan jenis yang satu jenis, yaitu batik Buserak. Citra ini diambil pada internet. Yang kedua, dengan melakukan komparasi citra dengan menggunakan metode DWT atau Discrete Wavelet Transform, yang merupakan salah satu metode lossless, yang dimana metode lossless adalah salah satu metode pemanfaatan data tanpa menghilangkan data yang dimilikinya. Dan selanjutnya adalah melakukan penghitungan standar pengukuran error pada citra, yaitu mean square error atau MSE, peak signal to noise ratio atau PSNR, dan rasio kompresi. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Berikut adalah tampilan GUI pada MATLAB yang telah dibuat. Pada GUI terdapat button pilih citra, di mana menginput citra yang ingin dipilih pada folder yang dibuka. Selanjutnya, ada pemilihan jenis wavelet. Di sini kita menggunakan wavelet standar, yaitu HAR. Lalu ada level, kita menggunakan adalah level 1. Lalu selanjutnya ada button kompresi citra, di mana pada button ini terdapat proses kompresi pada citra yang akan dilakukan. Selanjutnya pada kolom di bawah terdapat nilai dari PSNR, MSE, dan rasio kompresinya. Dan nilai yang ada di samping terdapat kolom yang berisikan ukuran file dari citra hasil dan ukuran file hasil kompresi. Dan terdapat dua tempat di mana nantinya akan memunculkan tampilan citra sebelum dan sesudah terkompresi. Berikut adalah hasil percobaan dengan melakukan kompresi pada jenis batik Buserak yang pertama. Dapat dilihat pada jenis batik Buserak 1 ini didapatkan nilai ukuran file citra asli adalah 30 KB, dan sesudah dikompresi
menjadi 28 kilobyte. Terdapat pengurangan file dari file asli menjadi file yang sudah dikompresi dengan tampilan yang tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dengan nilai PSNR yaitu 31,5998 dB, dengan nilai MSE 3,913, dan rasio kompresi 90,9956%. Pada hasil yang kedua, yaitu terdapat sebuah citra yang berukuran 170,6748 kilobyte. Dengan melakukan kompresi, didapatkan hasil, yaitu dengan ukuran citra hasil kompresi 224,5469 KB. Di sini juga terdapat pengurangan dari yang awalnya 1270 menjadi 224 kilobyte. Dengan tampilan yang tidak jauh beda dari sebelum dilakukan kompresi. Nilai PSNR yang didapatkan pada citra yang kedua ini adalah 47,0194 dB, nilai MSE-nya 0,23329, dan kompresi rasionya adalah 17,6715%. Dan jenis batik besar yang ketiga, yaitu dengan ukuran asli citra, yaitu 25,251 kilobyte menjadi 22,0703 kilobyte. Dapat terlihat juga di sini terdapat pengurangan dari file asli menjadi file yang sudah terkompresi. Dengan nilai PSNR yang didapatkan yaitu 39,2617 dB, nilai MSE 0,94544, dan kompresi rasionya yaitu 87,4038%. Berikut adalah rincian dari tabel data hasil yang dimana dengan menggunakan 5 citra batik Busseret. Baik, di sini saya akan menjalankan program dari hasil yang dikerjakan. Pertama kita run programnya, nanti akan muncul tampilan dia seperti berikut. Lalu kita pilih citra, tunggu sejenak. Di sini kita pilih contoh besar ke 1, akan muncul di sini citranya dan ukuran citra scene-nya. Di sini kita tidak perlu mengubahnya. Lalu kita kompresi citra. Nah, di sini terdapat hasil dari kompresinya, di mana ukurannya mengecil dari 30 menjadi 28, dan nilai PSNR yang didapatkan, serta MSE dan rasio kompresinya. Kita coba untuk citra yang kedua. Sama seperti tadi, citra aslinya dimunculkan dan ukuran citra aslinya yaitu 1270. Kita lakukan kompresi citra. Nah, didapatkan hasil yang cukup baik dengan mengurangkan ukuran filenya dari 1270 KB menjadi 224 KB dengan tampilan yang tidak jauh beda dari sebelumnya, dengan nilai PSNR yaitu 47,0194 dB dan MSE yaitu 0,23329 dan rasio kompresi yaitu 17%. Berikut adalah scriptnya, di mana di sini pada button pertama itu membaca citra, yaitu button untuk melakukan input citra. Nah, selanjutnya itu untuk memilih metode wavelet apa yang akan digunakan, HAR atau DB4 atau SCM4 atau COIF4. Lalu di sini ada proses untuk melakukan dekomposisi wavelet, setting nilai threshold. Lalu ada proses untuk kompresi citranya dengan yang dipilih sebelumnya. Lalu di sini ada menampilkan hasil kompresi dari citra
munculkan pada tabel X dengan nama hasil kompresi, lalu menyimpan citra hasil kompresi dengan format. Nah, citra ini disimpan pada pada folder yang sebelumnya. Kita lihat contohnya. Sini tadi hasil kompresinya, dan ini dia hasil kompresi sebelumnya. Nah, ini dia ukurannya. Di sini ada untuk menghitung nilai dari rasio pemampatan dan PSNR dan serta MSE. Dan di sini ada tempat untuk menampilkan nilai-nilai dari rasio pemampatan yang tadi dan PSNR serta MSE. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada percobaan kali ini terdapat 5 citra dari batik Buserek dengan jenis yang berbeda dan ukuran file yang berbeda-beda. Hasil percobaan yang didapatkan terlihat jelas bahwa hasil dari kompresi sebelum dan sesudah tidak terdapat perbedaan kualitas yang signifikan. Dengan hasil kompresi sebelum dan sesudah dapat terlihat jelas dengan berkurangnya ukuran file dari sebelum dikompresi dan sesudah dikompresi. Ini menunjukkan bahwa hasil dari DWT atau Discrete Wavelet Transform berhasil, yaitu di mana dengan menggunakan metode DWT ini mengurangkan file atau melakukan kompresi citra tanpa harus mengubah citra sebelumnya atau mengubah tampilan citra sebelumnya, kualitas citra sebelumnya. Nah, selanjutnya itu semakin mirip kedua citra, maka nilai MSE dan RMSE-nya semakin mendekati 0. Sedangkan pada PSNR-nya, dua buah citra dikatakan memiliki tingkat kemiripan yang rendah jika nilai PSNR-nya di bawah 30 dB. Baik, selanjutnya itu adalah kekurangan dari papers yang saya review. Yang pertama itu, pemilihan algoritma kompresi masih kurang, sehingga hasil yang ditampilkan masih kurang dan tidak maksimal dalam melakukan kompresi citra. Yang kedua yaitu, kekurangan selanjutnya adalah citra yang digunakan hanya satu jenis citra batik saja, yaitu batik Buserek, yang dimana seharusnya dia menggunakan jenis batik yang lain selain dari batik Buserek. Berikut adalah cara untuk meningkatkan hasil penelitian. Solusi yang pertama yaitu untuk kompresi data. Salah satu algoritma dengan metode lossless yang memiliki performa yang baik adalah jenis algoritma Huffman, yang tadinya dia pada paper menggunakan metode DWT atau Discrete Wavelet Transform. Dan untuk solusi yang kedua itu, pada citra batik yang digunakan seharusnya citra batik yang berbeda jenis, sehingga data yang didapatkan semakin baik dan maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silahkan kontak saya pada nomor yang tertera. Terima kasih. Saya Muhammad Awan Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.